Tasikmalaya. Di wilayah yang masuk ke dalam administratif Kabupaten Tasikmalaya saat ini, pernah berdiri sebuah kerajaan, namanya Kerajaan Galunggung. Galunggung sendiri merupakan nama gunung api yang pada tanggal 5 April tahun 1982 meletus. Namun, Kerajaan Galunggung berdiri jauh sebelum itu. Bahkan sebelum menjadi kerajaan, wilayah ini diposisikan sebagai Kabuyutan Galunggung. Jejak kerajaan ini berupa prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di Desa Linggamulya, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Lewisari merupakan satu dari 3 kecamatan yang dilingkupi oleh Gunung Galunggung. Gunung ini berdiri pada administratif 3 kecamatan, Indihiang, Sukaratu, dan Lewisari. Kecamatan Lewisari saat ini jaraknya sekitar 6 km dari ibu kota Kecamatan Singaparna. Selain dengan adanya prasasti, dikuatkan pula narasi mengenai Kerajaan Galunggung ini oleh naskah Amanat Galunggung, yang ditemukan di Kabuyutan Ciburuy, Kabupaten Garut. Pada tata ruang wilayah Kerajaan Sunda, ada wilayah khusus yang disebut Dewa Sasana yang secara harfiah, berarti tempat semayam para dewa. Ini berupa permukiman yang dihuni kaum agamawan Hindu-Buddha. Pada Dewa Sasana ada 2 bagian, Kabuyutan dan Kawikuan. Kabuyutan adalah tempat suci dan dikeramatkan sebagai area khusus untuk memanjatkan doa-doa dan persembahan dan diurus hanya oleh beberapa pendeta saja. Kawikuan merupakan tempat para wiku atau biksu. Kawikuan sangat mungkin adalah permukiman kaum agamawan, mereka tinggal bersama-sama di tempat sepi, di lereng-lereng gunung atau di tengah hutan. Dimungkinkan pada setiap kawikuan ada pula kabuyutannya. Namun, ada pula kabuyutan mandiri, dalam arti kabuyutan yang tidak terikat pada sebuah kawikuan. Kabuyutan yang mandiri itu diantaranya Kabuyutan Galunggung, yang diduga berada di Lewisari, di sekitar Gunung Galunggung. Ada juga kabuyutan yang berdiri sendiri sebagai tempat yang dikeramatkan, misalnya Kabuyutan Galunggung yang disebutkan dalam naskah Amanat Galunggung, dan Kabuyutan Pakuan seperti yang disebut dalam naskah Bujangga Manik. Pada masa itu kabuyutan tentunya cukup banyak, tapi hanya disebutkan beberapa saja dalam karya sastra Sunda kuna. Belum diketahui bagaimana bentuk pasti kabuyutan itu. Selayaknya tempat suci pemujaan para dewa, kabuyutan diduga kuat berupa bangunan yang di dalamnya ada batur tunggal dan punden berundak. Di bagian teratas bangunan itu, ada sasaran pemujaan berupa lingga yoni atau arca-arca lainnya. Prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di Desa Linggamulya, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya memuat informasi mengenai pendirian Kerajaan Galunggung, yaitu penobatan Batari H, disebut pula Batari Hyang Janapati, sebagai Ratu Kerajaan Galunggung. Penobatan itu terjadi pada 13 Badrapada tahun 1033 Saka, atau tanggal 21 Agustus tahun 1111 Masehi. Oleh para ahli, hari tersebut diyakini sebagai hari jadi Kerajaan Galunggung. Aktivitas Kerajaan Galunggung juga dimuat pada naskah Amanat Galunggung. Dikutip dari Amanat dari Galunggung, Kerajaan Galunggung berdiri, sementara di awal disebutkan bahwa Kabuyutan Galunggung yang menjadi cikal bakal Kerajaan Galunggung adalah bagian dari wilayah Kerajaan Sunda. Bagaimana posisi kerajaan ini dalam tataran pemerintahan di Sunda? Ternyata, Kerajaan Sunda seperti memakai sistem federal, yaitu meski terdapat kerajaan-kerajaan di daerah, tetap semua tunduk kepada Tohan di Sunda atau Raja Kerajaan Sunda. Pola ini direkonstruksi dari naskah-naskah kuna, di antaranya naskah Bujangga Manik, tentang peziarahan yang dilakukan Bujangga Manik ke berbagai tempat di Sunda. Dia menyebutkan satu persatu wilayah yang dilintasinya, dan ketika melintasi Sungai Cipamali di sekitar Brebes, dia menyebutkan itulah batas akhir Kerajaan Sunda. Berdasarkan data sejarah, dapat diduga bahwa Kerajaan Sunda telah mempunyai penataan wilayah yang teratur. Yaitu, di dalam kesatuan kerajaan tersebut terdapat wilayah ibu kota, kota-kota daerah, bandar, baik yang terletak di desa-desa di pedalaman ataupun desa-desa pantai. Kota lain yang merupakan ibu kota bagi wilayah tertentu, di tempat tersebut terdapat seorang raja daerah dengan sebutan berbeda-beda, Tohan, Prabu, Panji, Mas. Negara daerah tersebut terbagi lagi dalam desa-desa, lurah, yang merupakan kesatuan wilayah terkecil dalam kerajaan,